Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yesus adalah Raja yang gelarnya berasal dari Allah. Kerajaannya hadir di antara jemaatnya mulai awal kehadiran Kristus hingga akhir zaman. Dan mereka yang sudah diselamatkan, mereka yang percaya kepadanya, akan diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan keselamatannya. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Uskup meminta supaya semua romo membacakan surat gembala pada misa hari ini. Saya akan membaca, tetapi juga akan menekankan beberapa hal supaya tidak kering. Artinya kalau saya hanya membaca, mungkin Anda tidak akan bisa memperhatikan dengan baik. Surat Gembala Bapak Uskup diberi judul Bersatu dengan Kristus dalam Perjalanan Bersama. Bapak Uskup menyapa kita semua dan mengungkapkan beberapa hal, beberapa keprihatinan dan harapan. Keprihatinan pertama tentu berkaitan dengan COVID-19 yang belum usai. Meskipun sudah melandai, tetapi kita masih tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah selesai. Dan kita tahu bahwa karena COVID-19 itu berefek banyak hal. Di dalam gereja sendiri itu membuat kita dibatasi dalam beraktivitas, dalam merayakan sakramen misalnya. Sakramen pengurapan orang sakit ketika anggota keluarga terkena COVID, romo tidak bisa karena alasan kesehatan dan keamanan tidak bisa memberikan. Lalu Ekaristi juga, karena protokol kesehatan dibatasi usia maupun yang kondisinya kurang baik. Selain itu juga jumlah yang bisa ikut langsung. Nah, pembatasan ini mendapat alternatif dalam bentuk online. Jadi Ekaristi online, pertemuan-pertemuan melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui sarana online. Nah, memang itu berakibat bagi umat yang sungguh-sungguh menghayati imannya dan ingin merasakan Ekaristi mengalami kekeringan. Bagaimanapun komuni batin itu beda dengan komuni langsung. Dan yang kedua, lalu ada ekses jangka panjang. Karena lamanya pandemi, orang kemudian beralih ke live streaming dan nyaman di situ. Jadi kalau misa live streaming, tetapi kalau ke mall offline, karena sudah nyaman, sudah enak, live streaming itu enak, nggak perlu transportasi, nggak perlu macak, nggak perlu berdandan, bangun tidur bisa live streaming. Dan kemudian lebih parahnya lagi,
bagian dari umat itu tidak mengikuti live streaming, tetapi mengikuti rekaman-rekaman misa, ya. Dan ini sudah mulai bergeser, ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Live streaming itu untuk orang-orang yang memang karena keterbatasan, karena itu tidak bisa menghadiri Ekaristi secara langsung, tapi tidak boleh digantikan dengan rekaman, ya. Menonton rekaman di YouTube, itu bukan maksudnya. Maka Bapak Uskup menyerukan supaya kembali ke Ekaristi. Yang sehat, yang sudah divaksin, kalau Anda bisa kemana-mana, bisa ke tempat rekreasi, bisa ke mal, bisa ke pasar, mengapa ke gereja takut? Ya. Tetapi bagi yang memang kondisinya tidak memungkinkan, disarankan untuk mengikuti live streaming, bukan menonton rekaman misa. Lalu yang kedua, pandemi ini mempengaruhi persekutuan kehidupan bersama antar umat. Bagaimanapun perjumpaan lewat online, Zoom itu ada sesuatu yang kurang, karena tidak melibatkan seluruh diri kita, tidak melibatkan emosi, ya, bahasa tubuh lain, orang berjumpa langsung dengan lewat virtual. Nah, karena itu, ya, Bapak Uskup menyerukan supaya kita membangkitkan kembali kehidupan bersama, terutama di lingkungan, karena itu menjadi fokus arah dasar, ya. Ya, direkomendasikan oleh Musyawarah Pastoral tahun 2019, ya, difokuskan pada hidup berlingkungan. Nah, maka Anda, ya, kita semua diundang untuk terlibat dalam lingkungan masing-masing. Sekali lagi, kalau yang sudah bisa, yang sehat, ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, itu dibangkitkan lagi. Kita tidak bersembunyi di balik alasan pandemi untuk tidak hidup menggereja, tetapi yang lainnya tetap berjalan normal, ya. Hidup menggereja kita punya alasan, pandemi, tapi hidup yang lainnya enggak ada, pandemi sudah selesai. Nah, kita dianjurkan untuk terlibat, ya, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di lingkungan, terutama soal persaudaraan ini. Dan yang ketiga adalah kita diajak untuk terlibat mengikuti sinode. Sinode yang dicanangkan oleh Bapak Suci Fransiskus, yang mengangkat tema bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Nah, sinode ini sudah dibuka tanggal 9 sampai 10 Oktober yang lalu. Dan ini melibatkan seluruh gereja Katolik, ya, keuskupan-keuskupan di seluruh dunia, juga umat eukimone dan umat antar agama. Nanti tahun 2023, bulan Oktober, ya, akan diadakan sidang umum biasa ke-16. Jadi ini persiapan untuk itu. Nah, sinode dan juga Ardas Keuskupan Surabaya ini sejalan. Maka Bapak Uskup melihat bahwa ini tidak bertentangan, tetapi satu jalan, satu arah. Karena itu Bapak Uskup memberi tema surat gembala ini adalah bersatu dalam Kristus, dengan Kristus dalam perjalanan bersama, yaitu untuk menggerakkan pertobatan hidup kita dan berbuah dalam misi. Nah, itu saudara-saudari yang terkasih, surat gembala dari Bapak Uskup yang ditandatangani tanggal 8 November 2021. Beberapa pokok itu yang memang saya garis bawahi.
yaitu kembali ke Ekaristi. Dapat mungkin ya dengan tetap sekali lagi menjaga protokol kesehatan itu kembali untuk merayakan Ekaristi secara offline, supaya kita tidak kehilangan iman, tidak kehilangan kehadiran Kristus yang konkret. Kalaupun tidak bisa, ikuti live streaming. Dan yang kedua, kita harus membangkitkan kembali persekutuan antar umat, persaudaraan, melalui keterlibatan di tiap lingkungan. Dan yang terakhir, kita diajak untuk terlibat dalam proses sinode dari Gereja Dunia, Katolik sedunia yang dicanangkan oleh Paus kita, Paus Fransiskus. Semoga surat gembala ini juga mengakhiri tahun liturgi tahun ini dengan Hari Raya Kristus, ya, Raja semesta alam, dan minggu depan kita akan memulai Advent, dan semoga iman kita semakin dikuatkan, dibangkitkan, dengan segala kesulitan kita tetap menghayati iman kita dengan kokoh. Amin.